Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dia Yombarini. Saya adalah salah satu mahasiswi di Universitas Esa Unggul jurusan Manajemen semester 1. Di sini saya akan membahas dan menjawab pertanyaan dari tugas sesi 6 mata perkuliahan Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia. Lanjut saja ke nomor 1, jelaskan secara historis dan yuridis formal wilayah kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang-Undang 1945 tidak menentukan secara tegas mengenai batas-batas wilayah Republik Indonesia. Oleh karena itu, kita mengacu pada pasal 2 Aturan Pancasila Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa segala badan negara dan peraturan yang ada masih berlaku selama belum diadakan yang baru menurut Undang-Undang Dasar ini. Pada zaman Hindia Belanda, pada tahun 1939, keluarlah Ordonnansie atau setingkat undang-undang tentang teritorial ZEE in Maritime Crimes Ordonnansie atau ordonansi tentang lautan teritorial dan wilayah maritim. Dengan ordonansi itu ditentukan bahwa setiap pulau mempunyai batas wilayah sendiri-sendiri dengan lebar 3 mil laut. Hal ini berarti di antara pulau-pulau terdapat rongga pemisah oleh air lautan, sehingga air merupakan pemisah. Dengan Nusa Tenggara, Kepulauan Maluku, dan Papua terdapat lautan bebas yang dikenal dengan lautan internasional, sehingga kapal-kapal asing dapat bergerak bebas di lautan tersebut. Hal demikian tentu tidak menguntungkan bagi negara kepulauan yang terkenal seperti Indonesia yang berlayar. Berarti kapal-kapal perang asing termasuk Belanda dapat berlayar bebas dari Belanda menuju Papua atau Irian Jaya yang pada waktu itu masih dijajahnya, sehingga sangat merugikan dari aspek keamanan nasionalnya. Nomor 2, mengapa pembahasan wawasan Nusantara disebut sebagai salah satu inti dari pembelajaran pendidikan kewarganegaraan? Jelaskan. Karena menurut saya wawasan Nusantara dikaitkan dengan dasar ideologi dan konstitusional, yakni sebagai cara pandang dan sikap bangsa Indonesia mengenai diri dan bentuk geografinya berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dalam pelaksanaannya, wawasan Nusantara mengutamakan kesatuan wilayah dan menghargai kebinekaan untuk mencapai tujuan nasional. Yang ketiga atau yang terakhir adalah, apa yang Anda ketahui tentang Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia atau ZEEI, dan jelaskan. ZEE ini merupakan batas wilayah yakni sepanjang 200 mil yang diukur dari pangkal wilayah laut Indonesia. ZEE ini diukur dari ketika air sedang surut. Aturan mengenai batas ZEE Indonesia ini baru dikeluarkan pada tahun 1980. Pada zona ekonomi eksklusif ini, pemerintah Indonesia memiliki hak untuk mengatur segala kegiatan eksplorasi dan juga eksploitasi sumber daya alam di permukaan laut, di dasar laut, dan juga di bawah laut, serta mengadakan penelitian sumber daya hayati maupun sumber daya laut yang lainnya. Salah satu yang paling diperhatikan mengenai zona ekonomi eksklusif ini adalah mengenai batasnya juga lebarnya dalam zona ini. Dikemukakan bahwa lebar zona ekonomi eksklusif mempunyai lebar 200 mil atau setara dengan 370,4 km. Angka yang telah ditetapkan ini tidak menimbulkan kesukaran dan sekaligus dapat diterima oleh negara-negara berkembang maupun negara maju semenjak dikemukakannya gagasan zona ekonomi ini. Sekian jawaban dari ketiga soal pendidikan kewarganegaraan ini. Semoga bisa membantu dan menjawab semua pertanyaan dari Bapak dosen. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.